Pasar gaming laptop di harga 10-12 juta di tahun 2023 ini didominasi sama laptop gaming berprosesor Intel dan juga GPU Nvidia. Ya kalau misalnya kayak kita lihat aja yang kita review kemarin yaitu Nitro V15, dia udah pakai Core i5 13420H dengan RTX 2050. Dan ada juga beberapa pilihan lain seperti IdeaPad Gaming 3, ada juga kalau mau masih pakai yang Core i5 generasi ke-11 ada Asus TUF Gaming, atau kalau misalnya mau upgrade sedikit ke 12 jutaan itu juga masih ada HP pakai RTX 3050 dia. Nah, cuman kalau misalnya ada nih laptop gaming dengan full AMD, apakah akan memberikan deal yang lebih baik? Desain dari Bravo 15 yang kali ini kita review tidak jauh berbeda dengan Bravo yang sebelumnya kita pernah bahas. Di bagian luar ada logo burung atau Thunderbird yang dihiasi motif-motif gaming, dan kalau dilihat side by side ternyata motif gamingnya ini nggak berubah sama sekali loh. Berat dan tebalnya juga termasuk standar buat sebuah laptop gaming budget, dan build quality-nya juga ya so-so lah. Semua surface-nya terbuat dari plastik. Spesifikasi monitornya itu standar laptop gaming murah, resolusinya Full HD, refresh rate-nya 144Hz, dan panelnya sudah IPS level dengan color gamut yang nggak terlalu tinggi tapi ya cukup oke. Bezelnya juga nggak terlalu tebal, jadi buat sebuah laptop di harga segini, ini layarnya udah cukup bagus. Nah, keyboardnya itu udah diubah sedikit dari MSI Bravo yang sebelumnya, dimana yang sekarang pakai warna biru buat menjadi warna backlit-nya. Dan sebenarnya yang bikin keyboard ini unik adalah tombol WASD dan power yang invisible. Ya niatnya sih ingin mengikuti beberapa laptop high-end yang lain. Namun menurut gua ini malah agak norak, dan yang paling gua nggak suka dari keyboardnya itu adalah font arrow-nya yang ya kalian bisa nilai sendiri deh desainnya gimana. Lalu yang terakhir ya ukuran touchpadnya ini normal size, bukan yang besar tapi udah support sama Windows Precision Driver. Ya overall desainnya kurang lebih ya standarnya laptop gaming murah pada umumnya sih. Namun jujur aja gue lebih suka dengan desainnya Acer Nitro V15 atau Axio Pongo 725. Move on ke konektivitas port, jadi kelengkapan yang dipunya laptop ini juga sebenarnya cukup standar. Di sebelah kanan ada audio combo jack, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, Full HDMI 1.4 port, dan LAN port. Sementara di sebelah kiri ada charging port, USB 3.2 Gen 1 lagi, dan USB 2.0. Seperti yang sudah kita bilang di awal, laptop ini memakai jeroan serba AMD. CPU-nya memakai Ryzen 5 7000 series dengan arsitektur Zen 3, didampingi dengan Radeon RX 6550M. Ada 2 SKU juga buat laptop ini, ada yang RAM 8GB dan RAM 16GB DDR5 sesuai dengan review unit kita. SSD-nya di sini kita dikasihnya 512GB PCIe Gen 4 X4 dengan satu lagi additional slot. Nah, namun additional slot ini ada karet penyanggahnya, dan katanya MSI pun nggak menyediakan stand SSD-nya. Intinya, kalau mau pakai additional slot ini, kita mesti mikir lagi gimana caranya buat pakai. Dan jujur aja ya it's nice to have additional slot di dalam laptop di harga segini, tapi kayak niat nggak niat gitu sih ngasihnya. Masih mending stand di Pongo 725 deh yang kita tinggal pakai aja gitu. Di Cinebench, skor dari Ryzen 5 yang ada di laptop ini entah mengapa lebih rendah dari prosesor lain yang setara. Bahkan dibanding dengan Ryzen 5 6600H dan 7535HS yang ada di Nitro 16. Konsistensinya sih ya lumayan, bisa bertahan di angka 1400-an tanpa turun ke 1300. Nah, skor 3D Mark Graphics-nya itu juga udah melewati RTX 2050, bahkan mendekati RTX 3050 di TimeSpy. Namun, walaupun udah punya skor setinggi itu, ternyata framerate gamingnya ini masih di bawah RTX 2050 dengan gap yang cukup jauh. Dan nggak cuma itu sih problemnya, tapi juga di laptop ini kita menemukan adanya frame drop yang bisa sampai ke satuan. Dan ini memang biasa terjadi di GPU AMD yang jadul karena masalah driver.
Performa produktivitasnya juga biasa aja, Adobe Premiere Pro itu masih di bawahnya Core i5 12th Gen dan RTX 2050. Walaupun memang Blender yang menggunakan raw performance-nya dia itu hasilnya nggak jauh berbeda dengan saingannya. Ini kemungkinan underperform karena masalah driver yang nggak selesai-selesai. Jujur agak kecewa sih, karena kemarin itu kan sempet laptop AMD drivernya itu udah nggak bermasalah lagi, tapi ternyata di sini malah terjadi lagi. Kalau buat pendinginannya dia memakai 2 fan dan 3 heat pipe copper dan suhu dari CPU-nya itu cukup adem di 85 derajat mentok, sementara GPU-nya itu stabil di 65 derajat. Surface-nya sendiri adem di 35-an bagian WASD, sementara paling panas itu ada di bagian tengah di 45 derajatan. Itu semua di kondisi full load atau super stress test. Overall ini termasuk adem sih sebenarnya buat sebuah laptop gaming budget. Ya kalau udah underperform terus panas sebenarnya keterlaluan sih. Kalau dari kita sebenarnya MSI Bravo 15 yang kali ini ya bagus tapi ya B aja. Karena kalau dilihat pilihan lainnya seperti Nitro V15 atau Pongo 725 mereka jauh lebih unik. Baterainya sebenarnya tahan cukup lama yaitu 6,5 jam di penggunaan ringan desktop. Dan buat kalian yang penasaran laptop ini juga sudah support dengan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Jadi seharusnya sudah support dengan Bluetooth LE audio. Sisanya ya speaker, layar, semuanya sama sih, standarnya laptop budget lah. MSI sendiri juga sepertinya nggak terlalu niat dengan SKU ini karena kita nggak mendapatkan official page-nya unit review yang ini. Hanya yang predesesornya yang masih Ryzen 5000 series atau yang memakai GPU RTX Nvidia. Jadi kalau mau disimpulkan, jujur kita agak kaget ya dengan performa laptop ini, apalagi kalau kita sudah bandingkan dengan Nitro V15 yang kemarin kita review. Ternyata kalau yang kemarin kita review itu bisa sampai ratusan FPS di game esports, si laptop ini masih belum bisa memberikan kita FPS sampai ratusan. Dan bahkan di game esports itu masih suka ada frame drop yang kalau misalnya kalian kompetitif banget pasti bakal terganggu sih. Dan kalau di game AAA pun frame drop tersebut juga pasti bakal mengganggu sekali, apalagi kalau dropnya itu sampai ke 1 FPS. Kita ya kaget ya karena beberapa tahun belakangan kan GPU-nya AMD itu nggak pernah ada masalah frame drop lagi. Ini baru akhirnya muncul lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang mencari gaming laptop di harga 10-12 jutaan, mendingan ambil aja Acer Nitro V15. Itu harganya 11 juta, hampir 11 juta tapi belum 16 giga. Dia masih 8 giga tapi performanya yang 8 giga lebih bagus daripada 16 giganya ini. Mau nambah RAM pun juga sekarang udah murah kan harga RAM. Terus ada Lenovo IdeaPad Gaming 3. Atau kalian kalau misalnya mau punya budget lebih itu bisa ambil juga HP yang udah pakai RTX 3050 di harga 12 juta. Jadi ya paling kesimpulannya ini laptop mungkin harus di skip dulu. Jadi itu aja sih sebenarnya pendapat kita tentang laptop ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.